Lo pernah nggak lagi duduk sendirian, terus pikiran lo kemana-mana, tiba-tiba dia muncul lagi di kepala lo. Padahal udah berbulan-bulan, atau bahkan udah tahunan nggak komunikasi. Tapi entah kenapa, bayangannya tuh muncul terus. Dan lo mikir, kenapa sih gue masih kepikiran dia? Lo mulainya buka chat lama, lihat foto-foto waktu bareng dia, stalking media sosialnya diam-diam, dan lo mikir, apa gue harus ngehubungin dia lagi ya? Tapi di sisi lain, ada rasa takut dicuekin, takut di ghosting, atau malah lebih nyesek. Kalau tahu dia udah bahagia sama orang lain. Lo nggak sendiri, bro. Banyak orang ngalamin dilema ini. Dan sekarang, kita akan bahas semuanya. Dari kenapa lo masih kepikiran, sampai apa lo sebaiknya ngehubungin dia atau enggak. Jadi, duduk santai, tarik napas dalam-dalam, dan dengerin baik-baik. 1. Kenapa lo masih kepikiran dia? Pertama-tama, kita harus ngerti dulu kenapa sih lo bisa masih kepikiran dia. Karena ini bukan soal belum move on doang. Kadang perasaan itu lebih kompleks dari yang lo kira. 1. Otak lo masih nyimpen kenangan bahagia. Otak manusia itu aneh. Dia lebih gampang nginget hal-hal yang bikin kita bahagia dibanding yang bikin kita sakit. Jadi, meskipun hubungan lo dulu mungkin banyak dramanya, yang lo inget justru saat-saat manisnya. Ketika lo ketawa bareng, pas dia peluk lo dan bilang tenang aja, aku di sini. Waktu kalian tukeran playlist Spotify, semua itu kayak replay otomatis di kepala. Dan itu bisa bikin lo merasa kangen. Padahal belum tentu lo sebenarnya butuh dia. Lo cuma kangen rasanya dicintai, dimengerti, dan ditemani. Lo belum bener-bener ngerelain. Kadang, kita bilang ke orang gue udah ikhlas kok. Padahal dalam hati, masih banyak tanda tanya. Kenapa dia ninggalin lo? Apa salah lo? Kenapa dia nggak ngelawan buat tetap bareng lo? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini bisa terus menghantui. Dan selama lo belum dapat jawaban, atau belum bisa berdamai tanpa jawaban, dia akan terus nongol di kepala lo. 3. Ego lo belum siap nerima kenyataan. Seringkali bukan cinta yang bikin kita kepikiran, tapi ego. Ego kita nggak terima udah ditinggal. Nggak terima dia bisa hidup bahagia tanpa kita. Dan tanpa sadar, rasa masih kepikiran itu muncul karena lo pengen mastiin sesuatu. Apakah dia masih mikirin lo juga? Kalau iya, lo merasa lega. Kalau enggak, lo merasa hancur. Padahal ini bukan tentang dia. Ini tentang cara lo memandang diri lo sendiri. 2. Apa tujuan lo kalau kontak dia lagi? Sekarang kita masuk ke pertanyaan kunci. Kalau lo beneran mau kontak dia, tujuannya apa? Lo harus jawab pertanyaan ini dengan jujur. Karena ini akan nentuin arah dan dampak dari keputusan lo. 1. Lo mau kembali sama dia. Oke friend. Lo merasa masih cinta. Tapi pertanyaannya, apa lo udah berubah? Apa dia juga udah berubah? Hubungan itu kayak puzzle. Kalau satu bagian rusak, semua bentuknya jadi aneh. Jadi, kalau lo mau balik, harus ada perubahan yang signifikan. Jangan cuma karena lo kangen. Karena rasa kangen itu bisa datang dan pergi. Tapi luka yang sama bisa kejadian lagi kalau masalah lama belum selesai. 2. Lo cuma pengen tahu kabar dia. Ini klasik. Lo bilang cuma pengen tahu kabarnya, padahal hati kecil lo pengen lebih dari itu. Dan itu bahaya, bro. Karena ekspektasi lo bisa berkhianat. Kalau dia balasnya datar, lo kecewa. Kalau dia nggak balas sama sekali, lo makin down. 3. Lo mau minta maaf atau minta penjelasan? Ini lebih masuk akal. Kadang kita butuh closure, penutup pending yang layak. Tapi ingat, dia belum tentu mau kasih itu ke lo. Dan kalaupun dikasih, apakah lo siap dengar kebenaran yang pahit? 3. Apa risiko yang harus lo tanggung? Sekarang lo udah tahu alasan dan tujuannya. Tapi lo juga harus tahu, setiap keputusan punya resiko. Dan kadang, rasanya nggak sebanding sama hasilnya. 1. Lo bisa buka luka lama lagi. Lo udah susah payah healing, pelan-pelan belajar ikhlas. Tapi satu chat aja bisa bikin semuanya hancur lagi. Dan itu beneran kejadian. Banyak orang yang bilang, harusnya gue nggak ngechat dia lagi. 2. Lo bisa dikecewakan ulang. Kita nggak tahu dia udah jadi orang seperti apa sekarang. Mungkin dia udah nggak peduli. Mungkin dia udah punya pasangan. Dan mungkin dia udah lupa sama lo. Kalau itu terjadi, apa lo siap? Atau lo bakal jatuh lagi lebih dalam? 3. Lo bisa ketergantungan lagi. Obrolan yang nyambung, candaan yang familiar, perhatian kecil yang dulu pernah ada.
itu semua bisa bikin lo kecanduan lagi. Dan lo bakal susah banget melepaskan lagi. Padahal belum tentu dia niat buat balik. Kadang dia cuma boset iseng atau pengen validasi doang. 4. Kapan waktu yang tepat untuk kontak lagi? Kalau lo udah mikirin semuanya, dan lo tetap ngerasa pengen kontak dia, mungkin lo harus pastiin beberapa hal dulu. 1. Lo udah nggak nuntut apa-apa. Kalau lo ngechat cuma buat menyapa, tanpa harapan dibalas, itu udah cukup sehat. Tapi kalau lo ngaret balasan manis, ajakan balikan, atau drama romantis kayak film Korea, lebih baik tahan dulu. 2. Lo udah sembuh. Artinya, kalaupun dia bales ketus, atau bahkan nggak bales, lo bisa nerima tanpa drama. Lo kuat berdiri sendiri, dan lo nggak bakal jatuh lagi cuma gara-gara satu percakapan. 3. Lo mau menyelesaikan, bukan mengulang. Banyak orang salah langkah, karena mereka ngehubungin mantan buat mengulang, bukan menyelesaikan. Padahal hubungan lama yang diulang, tapi dengan luka yang sama, cuma akan ngasih luka yang lebih dalam. Gak semua rasa rindu itu harus diperjuangkan. Kadang, rasa rindu cuma tanda kalau kita pernah mencintai seseorang dengan tulus. Dan itu cukup jadi bagian dari cerita, bukan jadi alasan buat balik. Kalau lo masih kepikiran dia, kasih waktu buat diri lo. Jangan buru-buru ngubungin. Karena perasaan yang belum stabil bisa bikin keputusan yang lo sesali. Tapi kalau lo udah kuat, udah sadar diri, dan tahu tujuannya, lakuin dengan tenang. Gak ada salahnya mencoba, asal siap dengan semua kemungkinan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan tentang dia balas atau enggak, tapi tentang gimana lo belajar mencintai diri lo sendiri lebih dalam dari sebelumnya. Kalau lo pernah ngalamin hal kayak gini, tulis cerita lo di kolom komentar ya. Gue pengen denger juga perjalanan lo, apa lo pernah nekat ngechat mantan? Apa yang terjadi setelah itu? Dan jangan lupa bro, like video ini kalau ngerasa relate. Share ke temen yang lagi galau. Dan subscribe biar lo nggak ketinggalan obrolan-obrolan santai yang dalam kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay strong, stay waras, dan jaga hati lo baik-baik.